Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, "Percayalah pada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu." Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau selamat, engkau dan seisi rumahmu." Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Selamat malam Tante, tugas sekolah minggu. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Terima kasih. Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Selamat siang Tante, tugas sekolah minggu Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Terima kasih Tante. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi nih sama Kakak Sharon di ibadah online sekolah minggu. Nah, sudah siap beribadah belum? Kakak bantu cek ya. Gimana adik-adik? Sudah sarapan? Sudah mandi dan pakai baju yang rapi? Sudah disiapkan Alkitabnya? Nah, kalau sudah semuanya, kita ambil sikap yang hormat kepada Tuhan. Nah, kita bangkit berdiri dan kita persiapkan hati kita. Kita memulai saat teduh. Marilah kita bersatu di dalam doa.
Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan karena kesempatan yang baru ini Tuhan, kami bisa beribadah walaupun kami di rumah masing-masing, tetapi kami yakin Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kita Tuhan. Tolong ya Tuhan, tolonglah kami Tuhan supaya kami bisa fokus Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, juru sama kami yang hidup. Holia, amin. Masih tetap bangkit berdiri ya. Adik-adik, tahu nggak? Kita punya sebutan yang sangat khusus. Kita disebut sebagai anak-anak Allah. Kok bisa gitu kayak? Karena cinta kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita, sehingga ia merelakan anaknya Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Maka dari itu kita yang sudah ditebus dapat menjadi anak-anak Allah. Yuk kita naikkan pujian Behold What Manner of Love. Behold what manner of love the Father has given unto us. Behold what manner of love the Father has given unto us. That we should be called the sons of God. That we should be called the sons of God. Behold what manner of love the Father has given unto us. Behold what manner of love the Father has given unto us. That we should be called the sons of God. That we should be called the sons of God. Tuhan Yesus begitu mencintai kita. Tandanya apa? Tanda paku di kaki dan tangan adalah cinta Tuhan kepada orang-orang yang berdosa. Masih tetap bangkit berdiri, kita pakai gerakan dan naikkan pujian tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima, guna tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima, guna tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Silakan duduk. Siapa yang di sini percaya kalau Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat? Puji Tuhan. Jika kita percaya, kita juga dapat memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, supaya mereka dapat percaya dan dapat diselamatkan juga. Melalui pujian ini kita juga dapat memberitakan Injil kepada sekitar kita. Yuk kita naikkan pujian, maukah engkau bebas dari dosa? Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah menang atas kejahatan? Ajaib kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya.
Ingatlah akan kasih Tuhan Yesus yang begitu besar kepada kita. Ingatlah akan mahkota durinya. Ingatlah akan sengsaranya dan ingatlah untuk terus mencintai Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian Pimpin ke Kalvari. Mahkotailah Raja hidup, mulia bagimu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Mahkota yang Raja hidup. Mahkotailah Raja hidup, mulia bagimu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Mari kita tundukkan kepala kita lipat tangan kita, dan kita tutup mata kita. Dan marilah kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memimpin ibadah kami. Kiranya Engkau menerima setiap pujian kami Tuhan, dan tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu bisa menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, dan menjadi pedoman hidup kami Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami Tuhan supaya kami bisa duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami bisa fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Anak-anak sudah sarapan belum? Nah, biasanya sarapannya pakai apa? Apa sarapannya nasi goreng? Pakai telur, ada buah-buahan juga ya. Nah, ada juga yang sarapannya cuma pakai susu dan roti. Nah, ada juga yang sarapannya nasi kuning atau bubur ayam. Wah, kalau zaman dulu zaman dulu ya, bukan zaman sekarang. Zaman dulu orang-orang makannya apa? Pakai buah-buahan, makan sayuran, lalu makan gandum. Gandumnya diolah menjadi roti. Ya, pada zaman dulu rotinya tidak seperti zaman sekarang. Zaman dulu rotinya seperti ini. Ya, kalau di India, di kota India namanya chapati. Seperti kerupuk gitu ya. Bentuknya bundar, besar dan tipis, pipih gitu ya. Rotinya tidak mengembang, tidak besar gitu ya, tidak besar mengembang. Karena tidak diberi ragi. Makanya disebut roti tidak beragi. Di dalam Alkitab, roti tidak beragi ini pasti ada dalam satu hari raya untuk memperingati hari Paskah.
yaitu disebut Hari Raya Roti Tidak Beragi. Namanya juga hari raya, berarti ada perjamuan. Nah, perjamuan ini adalah suatu tanda. Nah, minggu kemarin kita sudah mempelajari salah satu tanda yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus, yaitu sakramen baptis. Nah, hari ini Tante akan bahas satu tanda lagi yang ditetapkan Tuhan Yesus, yaitu sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus ini asal muasalnya bagaimana sih? Nah, pada hari pertama dari Hari Raya Roti Tidak Beragi, pada waktu itu orang menyembelih domba Paskah sebagai peringatan atau mengingat peristiwa Allah menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah Kanaan. Nah, murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Ke tempat mana Engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Tuhan Yesus suruh 2 orang muridnya, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi yang berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan Guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Mengerti? Mengerti. Mereka pergi ya, maka berangkatlah kedua murid Tuhan Yesus, dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus benar-benar terjadi. Mereka mendapatkan tempat, benar ya, di atas, ruangan atas besar. Mereka mempersiapkan tempat untuk mempersiapkan hari raya Paskah. Setelah hari malam tiba, datanglah Yesus bersama ke-12 muridnya. Mereka menyembah Allah dengan merayakan Paskah bersama-sama. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti. Dia mengucapkan berkat, dia pecah-pecahkan dan lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, kepada murid-muridnya. Dan mereka semuanya minum. Mereka minum dari cawan itu, dan Tuhan Yesus berkata dalam Markus 14 ayat 24, kita baca ya. Buka Alkitabnya. Markus 14 ayat 24. Sudah ketemu semuanya? Kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Nah, Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya bahwa mereka sekarang akan mulai merayakan perjamuan Tuhan, perjamuan kudus, bukan lagi perjamuan Paskah. Bedanya apa? Perjamuan Paskah berarti ada seekor domba yang harus dikorbankan untuk menjadi tebusan. Kalau perjamuan kudus, anak domba Allah yang dikorbankan untuk menebus semua orang yang berdosa. Itulah bedanya ya. Yang perjamuan Paskah berarti anak domba yang harus dikorbankan. Perjamuan kudus berarti anak domba Allah yang dikorbankan. Yaitu siapa? Yaitu Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Ya, malam itu
para prajurit menangkap Yesus dan keesokan harinya mereka menyalibkan dia. Tentu saja Tuhan Yesus tahu sekali bahwa semua itu akan terjadi dan dia telah siap disalibkan, mati bagi dosa-dosa umatnya. Roti perjamuan yang dipecah-pecahkan itu membuat kita mengingat akan tubuh Tuhan Yesus yang terluka, terobek, waktu dicambuk terobek ya. Karena cambukan itu, anggur yang dalam cawan membuat kita mengingat darah Kristus yang telah dicurahkan untuk pengampunan dosa. Kematian Tuhan Yesus ini hanya satu kali untuk selama-lamanya dan cukup untuk menyelamatkan kita dari segala dosa. Tuhan Yesus tidak hanya mati, tidak hanya mati dikuburkan begitu saja, tapi dia mengalahkan maut. Dia bangkit dan hidup. Dia naik ke sorga dengan janji bahwa dia akan kembali lagi dalam kuasa dan kemuliaan. Ya, terkadang perjamuan kudus disebut sebagai komuni, yang artinya bersama. Kalau sekarang disebutnya komunitas. Nah, kalian pernah dengar ya, komunitas berarti perkumpulan, persekutuan gitu ya. Dan anak-anak pernah lihat nggak saat pendeta melayani perjamuan kudus? Nah, kalian lihat roti-rotinya ditaruh di piring untuk disajikan. Dan rotinya ini tidak beragi. Bukan yang tebal-tebal ya, tapi tipis. Anggurnya juga dituangkan ke dalam gelas-gelas kecil. Pendeta membagikan roti dan anggur itu kepada para penatua. Penatua dulu atau diaken dulu, lalu mereka baru membagikannya kepada jemaat. Perjamuan kudus tiap gereja itu berbeda. Kalau di sini di GPT Holis 300, ketika kalian sudah dibaptis, baru bisa bergabung dalam perjamuan kudus dan menjadi bagian dari keluarga gereja yang disebut jemaat. Nah, kalian sudah belajar kan tentang pengakuan iman? Wah, udah sama Tante Julia gitu ya. Kalian juga sudah belajar tentang sakramen baptisan, yaitu dari Tante Melanie. Ya, dibaptis sebagai pernyataan iman, mengakui iman kalian di hadapan keluarga Allah. Keluarga Allah di hadapan para jemaat. Jadi kalian mengakui iman kalian dan kalian akan menjadi anggota tetap gereja yang disebut komunikan. Nah, barulah kalian dapat mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan atau disebut perjamuan kudus. Saat ini anak-anak belum dibaptis semua ya. Anak-anak masih harus terus belajar akan firman Tuhan supaya anak-anak bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Semakin beranjak dewasa, iman harus semakin kuat. Maka kita dapat mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Tidak ada yang kedua, hanya satu-satunya juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Setelah itu memberi diri untuk dibaptis dan menerima perjamuan kudus. Ya, firman Tuhan sampai di sini. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk dapat mengerti akan firman Tuhan yang sudah disampaikan ini. Dan kiranya kita juga boleh terus belajar meskipun belum tahu, kita harus terus baca Alkitabnya. Buka Alkitabnya, baca, dengarkan firman Tuhan dengan baik. Ya, semuanya tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan hari ini.
Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan kembali akan firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Engkau yang sudah menyelamatkan kami, Engkau yang sudah menebus setiap dosa-dosa kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami terus-menerus berbuat dosa. Ampuni kami Tuhan ketika kami bermain-main dalam beribadah kepada Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus boleh menolong kami, membimbing kami, menuntun kami, untuk kami terus boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan kami boleh bagikan firman Tuhan ini ke setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kami menyerahkan setiap waktu-waktu ke depan hanya ke dalam tangan Tuhan, setiap kehidupan kami, setiap perjalanan hidup kami, hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Nah, ada tugas ya dari Tante ya. Tugas untuk kelas Tante Hana. Ya, kelas yang balita. Kalian boleh mewarnai gambar. Nanti mohon bimbingannya dari orang tua atau kakak-kakaknya ya. Gambarnya nanti akan diberikan di grup Sunday School ya, untuk di print. Ya, tugas untuk kelas Tante Joyce, kelasnya Tante Melsan dan kelasnya Tante Julia. Kalian boleh menggambar dan mewarnai. Mewarnai apa? Menggambar temanya adalah Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang merayakan perjamuan Paskah. Ya, ada kayak tadi ya gambarnya ya. Yang tidak bisa menggambar bagaimana Tante? Ya, yang tidak bisa menggambar boleh mewarnai dan ya berarti ada 2 tugas. Boleh mewarnai dan menghafal ayat hafalan ya. Firman Tuhan hari ini Tante kasih judulnya kita merayakan perjamuan kudus. Bahannya Markus 14 ayat 12 sampai 25. Nah, ayat hafalan ini ya, yang tidak bisa menggambar boleh menghafal ayat hafalan dan mewarnai juga ya. Di dalam Markus 14 ayat 24. Hafalkan, nanti sudah hafalkan, boleh videokan dan nanti di share ke grup Sunday School. Oke. Sampai jumpa di Zoom ya. Ada Zoom jam 11 siang. Jadi harap masing-masing boleh ikut dan ada games juga ya. Ada games ya. Sampai jumpa di Zoom. Dadah. Di sekitar kita banyak sekali orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah datang ke dunia untuk menebus kita. Nah, sebagai anak-anak Allah, kita harus mengabarkan kabar baik ini nih kepada mereka yang belum mengenal kabar ini. Akan tetapi sebelum kita pergi untuk mengabarkan kabar baik ini, kita harus belajar firman Tuhan terlebih dahulu. Berikut pembacaan firman Tuhan dalam seminggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kita juga akan belajar satu lagu yang sangat indah. Lagu yang dimana mengingatkan kita akan janji Tuhan, bahwa Ia tidak akan meninggalkan kita. Lagu ini berjudul Tak Kulupakan Engkau. Yuk kita belajar sama-sama. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau
adik-adik yang rindu untuk memberikan persembahan, adik-adik bisa menyimpannya terlebih dahulu. Dan nanti adik-adik bisa memberikannya kepada gereja saat adik diperbolehkan beribadah tatap muka di gereja. Oh iya, kakak juga mau ngingetin nih satu hal yang penting banget, yaitu berdoa. Berdoa buat kita masing-masing, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti firman Tuhan dan kita dapat membagikan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Kakak juga mau ingetin nih, jam 11 siang nanti akan ada pertemuan melalui Zoom. Kakak harap adik-adik dapat hadir ya. Satu lagi, adik-adik harus jaga kesehatan. Dan jika keluar rumah, adik-adik harus gunakan masker ya. Sampai nanti di pertemuan nanti. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.